Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kedua untuk penggunaan aplikasi pengolah gambar bitmap ini adalah bagaimana kita mengenali fitur-fitur yang ada di Adobe Photoshop ini. Jadi kemarin itu kan sudah Bapak beri keterangan sedikit tentang fiturnya. Salah satu yang utamanya adalah tentang seleksi. Nah, seleksi gambar. Nah, jadi kita akan langsung masuk ke bagian toolbox yang ada di sebelah kiri. Untuk tool yang paling atas ini adalah Move Tool. Move Tool itu fungsinya sama persis dengan Pick Tool yang ada di CorelDRAW. Untuk yang berikutnya kita akan coba membuat file baru dulu. File baru, oke aja. Nah, di sini. Nah, ini adalah file baru yang masih kosong. Bapak akan masukkan sebuah foto ke dalam sini, bisa dengan file open atau kita bisa tarik langsung fotonya. Bapak akan coba tarik langsung. Nah, di sini ada gambar apel. Jadi gambar apelnya akan Bapak tarik dulu. Nah, seperti itu. Kalau kalian punya move toolnya belum dicentang, dua yang di atas ini bisa dicentang dulu biar kita bisa langsung klik dan langsung ubah ukurannya. Karena kalau tidak dicentang, nah kita tidak bisa mengklik, kita tidak bisa merubah ukurannya. Nah itu, jadi yang pertama diperkenalkan adalah tool seleksi. Seleksi itu adalah bagaimana kita memilih foto ini. Misalnya kita mau mengambil bagian apelnya saja. Ini kalau kita lihat, nah kita lihat ini apel ini sebenarnya punya latar berwarna putih. Sekarang Bapak akan coba masukkan lagi objek lain. Misalnya saja Bapak masukkan sebuah gambar latar belakang. Nah, ini sebuah latar belakang. Ketika kita tarik apel ini ke sini, nah kita lihat bagian apel ini berwarna putih. Nah, untuk menghilangkan warna putih ini, salah satu fitur utama Photoshop adalah menggunakan seleksi. Nah, tapi jika kalian menggunakan Photoshop versi CS5 ke atas, CS5, CS6, CC, maka setelah kalian masukkan sebuah gambar ke dalam sini, kita bisa klik kanan di bagian layer. Nah, layer ini adalah tumpukan dari gambar-gambar yang sudah kita masukkan. Kita klik kanan di layer yang apple ini, kemudian kita klik rasterize. Fungsinya adalah untuk membuat gambar ini sebagai objek bitmap. Kalau tidak diubah menjadi objek bitmap, maka gambarnya tidak bisa diedit. Nah, kita bisa hapus bagian latarnya, bagian warna merah ini dengan salah satu fitur seleksi yang ada di sini. Nah, jadi akan Bapak perkenalkan fitur-fitur seleksinya. Misalnya yang pertama adalah Merge Tool. Ada dua yang biasa digunakan. Ada rectangular dan elliptical. Kalau rectangular ini kalau kita tarik, klik dan tarik, maka dia akan menciptakan area seleksi. Nah, ini bagian kotak yang bergaris bergerak ini adalah area seleksi namanya. Nantinya area seleksi ini bisa kita apakan. Nah, itu. Misalnya di sini Bapak pilih layer yang apple. Kita bisa ganti namanya. Diklik dua kali. Kita tulis apple. Nah, kita klik layer yang apple. Di sini bagian yang diseleksi ini bisa kita hapus. Bisa kita pindah. Nah, Bapak coba akan menghapus, misalnya di delete, nah akan terhapus seperti itu. Nah, yang terhapus cuma bagian yang di layar ini aja, layar yang di belakangnya tidak terpengaruh. Kalau salah gimana Pak? Kalau salah misalnya seperti ini, kalau salah kita klik kanan, dislike. Nah, kita bisa menghapus bagian yang tidak diinginkan. Tapi itu cukup ribet, cuma ini perkenalan toolnya aja. Jadi ada tool yang bulat juga, nah bentuknya bulat juga bisa digunakan untuk menghapus. Kemudian di bawahnya juga ada tool yang namanya lasso. Lasso itu ada 3.
Ada 3, ada lasso tool, poligonal, dan magnetic. Nah, kita coba satu dulu. Yang pertama adalah lasso tool. Berbeda dengan yang tadi yang cuma bisa mengambil bentuk kotak atau lingkaran, lasso tool ini bisa kita tarik menggunakan mouse. Nah, kita tarik menggunakan mouse sesuai gerakan jari kita. Tapi sayangnya, jika kita tidak biasa menggunakan mouse dengan presisi, maka kita tidak bisa membuat garisnya menjadi rapi. Kalau sudah selesai, bisa dilepas. Misalnya Bapak mengambil bagian sini, nah dilepas, dia akan membentuk area seleksi. Nah, jadi misalnya Bapak mau menghapus bagian sini aja, nah dihapus seperti itu. Itu adalah lasso. Penggunaannya agak ribet karena itu tergantung kepiawaian jari masing-masing. Nah, yang di bawahnya ada polygonal lasso tool. Polygonal ini berbeda dengan yang tadi. Yang ini berfungsi seperti pen tool di CorelDRAW. Jadi kita klik, nah seperti itu. Kita bisa membuat area seleksinya dengan berdasarkan klik. Yang ini agak lebih simple, tapi kita tidak bisa membuat garis melengkung. Kita cuma bisa membuat klik dengan garis lurus saja. Nah, kemudian kita coba kembalikan lagi ke titik awal. Nah, jadi untuk menyelesaikan seleksinya kita harus kembalikan ke titik awal. Nah, sudah diseleksi, kita hapus. Diselect lagi. Nah, itu adalah polygonal lasso tool. Kemudian yang ketiga adalah magnetic. Magnetic ini agak lebih mudah daripada polygonal karena magnetic ini menggunakan aplikasinya sendiri untuk menilai bagian sisi-sisinya. Jadi kalau sisinya berbeda warna, misalnya ini merah dan putih, maka magnetic bisa menggunakan aplikasi akan menilai secara otomatis untuk mencari sisi yang ingin kita hapus. Nah, ini tanpa diklik dia akan terus menandai bagian sisi-sisinya. Tapi kalau Bapak mau klik bisa, nah seperti itu. Diklik, kita kembalikan ke titik awal. Nah, bagian sini yang terseleksi bisa kita hapus. Nah, jadi ada 3 bagian lasso tool, terserah mau gunakan yang mana. Tapi kemudian ada lagi yang lebih mudah, ada di sini namanya quick selection. Quick selection menggunakan metode seperti halnya magnetic, di mana kita akan menyerahkan kepada aplikasi apa yang mau diseleksi dan apa yang tidak. Nah, quick selection ini berbentuk area seperti ini, bulat dengan tambah di bagian tengahnya. Nah, ini kalau kita klik, dia akan mencari sendiri bagian sisi-sisinya. Nah, bagaimana kalau ada yang kelebihan seperti ini? Bisa kita kurangi. Cara menguranginya adalah diklik tanda kurang di bagian kiri atas ini, di bagian toolbarnya. Lalu kita tandai. Nah, diklik kayak gitu. Kalau kita mau mengatur ukuran lingkaran ini, bisa kita menggunakan tanda di keyboard menggunakan kurung kurawal. Nah, kurung buka sama kurung tutup untuk mengatur ukuran dari area seleksinya. Kita tandai. Nah, kalau sudah bisa dihapus. Nah, kayak gitu. Itu adalah quick selection. Jadi ingat, untuk penggunaan quick selection itu menggunakan kurung kurawal dan untuk mengatur ukurannya, dan bisa mengatur tambah atau kurangnya di bagian toolbar. Nah, di bawah quick selection ini ada magic wand. Magic wand ini fungsinya adalah dia akan menghapus atau seleksi secara mandiri dengan menggunakan warna. Jadi misalnya Bapak klik magic wand, kita akan menghapus bagian warna putih di sini. Tinggal kita klik area yang berwarna putih. Nah, dia akan menilai secara otomatis bagian yang warna putih. Kalau Bapak klik yang warna merah, nah di bagian warna merah yang di sini yang akan kena. Jadi bagian mana yang kita klik, dia akan mengambil warna yang sama di sekitarnya. Kita klik ambil warna putih, kemudian kita hapus. Dislike. Nah, kita sudah dapat apple dengan gambar warna putih di latar yang dihilangkan. Nah, itu tadi beberapa tool yang digunakan untuk membuat seleksi dari sebuah gambar.
Jadi untuk penggunaan tool seleksi ada 3 di sini, ada Mercure Tool, ada Lasso, dan ada Quick Selection serta Magic Wand. Jadi ada 3. Kalau kita klik kanan ada tambahan menunya. Kemudian di bawahnya juga ada tombol untuk crop. Nah, crop ini ya sudah tahu semua, fungsinya adalah untuk memotong bagian gambarnya. Nah, kita mau ambil gambar segini misalnya, gunakan tombol crop tersebut. Kalau sudah, klik 2 kali. Kita juga bisa menggunakannya untuk mengatur ukuran foto yang akan dipotong. Misalnya kita mau ukuran 4x6 cm. Nah, seperti itu. Dia akan secara otomatis. Nah, jadi ada 4 tool yang kita pelajari hari ini. Itu dari Mercure, Lasso, Selection, dan Crop. Itu untuk seleksi dari sebuah gambar. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita lihat lagi di bawah-bawah ini ada apa aja. Nah, jadi Bapak sarankan mulai cari stok-stok gambar di internet untuk prakteknya ini. Misalnya ada gambar orang, ada gambar objek-objek, atau gambar latar belakang. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini cukup dulu. Tuh, pertemuan berikutnya nanti kita lihat lagi di bagian toolbox ada apa aja. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.